Nah, di video kali ini saya akan menyampaikan sebuah tutorial bagaimana cara membuat luas bangun daerah yang diarsir ya, tapi tidak melanjutkan ke bagian perhitungan. Mungkin kalau bagian perhitungan guru-guru atau mahasiswa mungkin sudah tahu, tapi di sini saya akan menyampaikan bagaimana cara membuatnya dan memindahkannya ke bagian Microsoft Word ya, seperti itu. Jadi untuk yang pertama caranya itu adalah kita membuat dulu objeknya. Jadi di sini saya akan menggabungkan antara dua objek, unsur lingkaran sama persegi ya. Oke, kita akan buat perseginya dulu. Nah, di sini kita bisa masukkan 4 ya. Karena titik sudut sebuah persegi itu ada 4 gitu. Nah, ini enggak dia tepat titiknya, jadi saya tepatin dulu. Jadi udah pas. Selanjutnya kita di sini menggunakan circular arc ya, itu adalah daerah temberengnya ya. Jadi kita menggunakan circular arc ya. Boleh menggunakan ini juga boleh, tapi saya memilih ini dulu ya, karena saya membuat model yang kayak elips di tengahnya ya. Oke, kita buat dulu. Nah, jadi seperti ini. Kemudian yang ini juga. Oke. Nah, selanjutnya yang bagian, nah di sini kita atur dulu bagian pilihannya yaitu kita objek tipe ya. Jadi kita pilih bagian konik sama C-nya ya. Kita objek properti nanti akan muncul di sini. Nah di sini color-nya itu saya gunakan warna putih ya. Kita full kan. Nah jadi seperti ini. Yang di D juga sama. Kita pakai warna putih. Oke, sudah sama seperti ini ya. Nah selanjutnya bagian perseginya itu adalah poligonnya. Kita gunakan bagian style, yaitu nah di sini sebenarnya banyak bentuknya ya, terserah mau digunakan yang bagian mana. Nah di sini kita gunakan yang umum saja. Nah ini ya. Jadi untuk sudut angle-nya saya gunakan 45 derajat dan spasinya kita gunakan yang 5 ya. Jadi lebih kecil gitu. Nah, atau misalnya mau lebih miring lagi kita gunakan nah jadi seperti ini. Nah ini ya. Nah saya gunakan ini. Nah warnanya boleh diatur ya. Misalnya warnanya mau warna hitam tuh. Nah, jadi seperti ini ya. Oke. Selanjutnya bagaimana mengisi bagian panjangnya ya atau satuannya? Boleh. Nah, di sini saya hilangin titiknya dulu ya. Nah, di sini karena dia nggak muncul di bagian CD-nya boleh dihilangin. So object ya. Nah, selanjutnya kita gunakan teks untuk mengisi bagian. Nah, di sini teksnya kita edit dulu, kita atur besarnya itu kita gunakan medium saja. Di sini kita tebalin ya. Di sini kita tulis objeknya A ya. Di sini B. Nah, di sini C seperti ini. Di sini D. Nah, udah ya. Oke. Nah, jadi seperti ini ya. Oke, sudah ya. Sudah selesai. Nah, di sini kan masih kelihatan putus-putus nih. Ya. Jadi bagaimana cara membuatnya? Ya kita sama saja sebenarnya kayak tadi ya. Mau kalau ingin lebih bagus lagi sebenarnya ini udah cukup. Tapi kalau ingin lebih bagus kita munculkan lagi titiknya ya. Nah, di sini saya akan munculkan lagi. Nah, di sini ada CD-nya saya munculin lagi ya. Nah, ini. Jadi kalau udah muncul bagian CD-nya, kita gunakan sama seperti yang tadi ya. Kita harus menggunakan 2 kali ya. Nah, seperti ini. Jadi kelihatan agak garisnya ya, untuk garis bantunya gitu. Jadi kita harus membuat 2 kali dia. Nah, jadi yang pertama itu yang diwarnai, yang kedua tidak usah diwarnai. Jadi seperti ini lebih bagus ya kan. Oke, kita kembalikan. Nah, sekarang kita hilangkan lagi bagian objek-objeknya ya. Nah, seperti ini. Ini karena ada tulisan art-nya, kita show label aja biar dia nggak kelihatan ya. Jadi K-nya juga kita show label aja, terus bagian E-nya juga ya. Nah, jadi di sini sudah nggak kelihatan. Nah, ini udah ya. Jadi tampilannya seperti ini ya. Kalau misalnya kita hilangkan bagian gate-nya, nah ini tampilannya akan lebih bagus seperti itu. Nah, selanjutnya adalah kita ingin mengisi satuannya. Satuannya kita gunakan teks saja. Misalnya contohnya ini panjangnya berapa? Misalnya 12 cm ya.
Karena persegi kita cukup menggunakan satu saja ya, gitu. Ya. Nah, selanjutnya adalah model yang kedua ya. Oke, selanjutnya model yang kedua. Saya gunakan model yang kedua itu adalah yang bagian ini, yang bagian diarsir ya. Jadi seperti itu. Oke, kita buat lagi sama regular. Nah, jadi kita buat ya. Nah, di sini kita samain 4. Oke, sudah. Nah, di sini saya gunakan yang agak model berbeda, yang miringnya ke sini ya. Oke. Nah, udah ya. Kalau sudah, tinggal kita warnai bagian yang apa namanya itu? Yang circle-nya atau koniknya ya. Jadi kita cari bagian koniknya. Nah, di sini kita ganti dulu ya bagiannya, kita objek tipe ya. Bagian koniknya itu adalah yang terakhir kita buat ini ya. Kita objek properti. Nah, di sini kita munculkan style. Nah, di sini kita cari hatching. Karena yang secara umum, nah seperti ini ya. Jadi ini disamain. Nah, kemudian yang lagi satu sama juga. Stylenya kita pakai hatching. Kemudian 5. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, kalau sudah tinggal ditutup ya. Nah, bagian perseginya kita gunakan buat putih ya. Tuh. Nah, karena dia putih tapi nggak memiliki garis pinggir, kita buat lagi gitu. Kita buat lagi poligon ya. Kita buat hubungin aja atau kita gunakan segmen aja nggak apa-apa. Kita hubungin aja titik-titiknya. Nah, jadi seperti ini. Nah, ya. Tuh. Kemudian kita bagian segmennya kita label ya. Nah, jadi nggak usah dimunculin. Koniknya juga sama, label ya. Kemudian titik-titiknya ini mau dihilangkan juga boleh ya. Jadi sekarang saya hilangkan ya. Nah, ini saya hilangkan ya. Jadi udah saya hilangkan, sekarang tinggal bagian apa namanya itu penamaannya saja. Misalnya kalau penamanya sama kita gunakan teks juga. Jadi di sini adalah misalnya kita gunakan K L, di sini M, di sini N ya. Oke. Nah, kalau garis seperti ini udah sama ya. Tinggal kalau ingin membuat panjangnya boleh kita gunakan 10 cm saja ya. Gitu. Nah, jadi nanti kalau mau buat soalnya boleh di apa tuh? Divariasi, apakah mau buat soal luas yang daerah yang diarsir berapa atau keliling daerah yang diarsir itu berapa gitu ya. Oke, ini adalah dua model ya yang bisa dibuat untuk soalnya. Selanjutnya bagaimana cara memindahkannya ke bagian Word ya. Nah, ini kemungkinannya itu adalah langkah pertama ya. Langkah pertama itu adalah kita simpan dulu ya. Kita simpan dulu ke bentuk gambar ya. Jadi di sini kita, nah di seperti ini ya, kita ubah. Jadi kita bagian di sini itu ada bagian file ya. Terus di sini ada namanya ekspor ya. Nah, di sini ada ekspor ya. Jadi bisa kita grafik di Victor ya, ekspornya itu ya. Bisa ini GIF, ini Victor ya. Jadi kita grafiknya itu kita view ke Victor. Nah, di sini. Nah, ini ada beberapa ukuran ya. Seperti ini ya, resolusi juga itu. Ini boleh diedit ya. Nah, di sini saya langsung save saja. Nah, di sini ada kita tempat naruh save-nya di mana. Nah, di sini biar gampang saya taruh bagian di D saja langsung ya. Nah, di sini X1 saya tulisnya seperti gini. Langsung di save ya. Tuh. Nah, selanjutnya kita cari aja di bagian folder ya. Di X1 kita buka ya. Nah, ini bagian gambarnya. Oke. Jadi sudah tersimpan seperti ini ya. Kita tutup. Nah, cara kedua bisa langsung menggunakan Word ya. Kita langsung bawa ke Word ya. Kita buka dulu aplikasi Word-nya ya. Kita buka dulu aplikasi Microsoft Word-nya ya. Jadi kalau sudah seperti ini, sudah kelihatan ya. Nah, saya kita buka GeoGebra-nya, kita butuh bantuan Paint juga ya.
Nah, di sini kita butuh bagian PN juga. Nah, ini agak ribet, tapi secara langsung akan mengcrop gitu. Nah, ini kita tinggal print screen ya. Caranya kalau menggunakan laptop atau komputer itu print screen itu adalah kayak screenshot itu ya, screenshot tampilannya. Kemudian dibawa ke bagian file. Nah, di sini udah kelihatan. Jadi tinggal seperti ini ya. Jadi kita bagian crop aja, nah ditarik. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal diklik kanan copy. Jadi kalau udah di copy, tinggal bawa ke Word terus dipaste ya. Nah, jadi seperti ini ya. Saya gunakan Ctrl V tadi ya berlangsung. Nah, udah akan jadi seperti ini, lebih bagus kan, seperti itu. Kalau yang tadi juga sama, kalau yang mau ambil yang ini juga sama. Ya, ini kita copy, kita bawa ke Word ya. Ini kita copy ya. Tadi saya salah pencet, saya klik crop ya. Nah, kita paste. Nah, itu sama ya. Jadi tampilannya itu seperti ini jadinya ya. Nah, tinggal ditambahkan deskripsi atau soal ya. Nanti terserah Anda, guru atau mahasiswa ya, mau membuat validasi soalnya seperti apa. Itu bisa model-model yang lain ya. Ini saya menjelaskan yang paling sering kelihatan di soal-soal SMP ya, seperti ini. Nah, selanjutnya kalau ingin jangan di close ya, atau jangan ditutup atau di down save, karena ini bisa diganti-ganti nanti angkanya seperti itu. Jadi kalau misalnya semester depan lagi ngajar kelas 7 bagian bangun datar, kita bisa ganti variasi angkanya yang ini, tinggal diedit. Jadi tinggal disimpan aja. Cara simpannya sama seperti menyimpan file pada Microsoft Word, jadi save as ya. Nah, tinggal di apa namanya di sini, tinggal di save ya, seperti itu. Jadi saya taruh di bagian D ya, langsung di ada, kalau dia GeoGebra dia akan keluar file GGB ya, itu artinya GeoGebra ya. Jadi di save saja langsung seperti itu. Nah, udah tersimpan ya, tinggal ditutup ya. Nah, sekian untuk tutorial cara membuat luas daerah yang diarsir ya. Untuk selanjutnya tunggu tutorial selanjutnya saya akan buat lagi ya. Atau boleh kalau ingin mau dibuatkan tutorial tentang apa yang berkaitan dengan GeoGebra, tinggal di komentar ya. Nanti akan saya buatkan sesuai dengan request para penonton ya. Nah, untuk selanjutnya saya mohon di-share ke teman-teman yang lain agar bisa bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Di-subscribe juga ya, terus di komentar yang positif. Nah, sekian dari saya. Terima kasih ya.